Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arianda Saupa dengan NIM E1E02410065 kelas 3C PGSD akan membacakan sebuah dongeng yang merupakan cerita rakyat Putri Tandampalik dari Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu kala di Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu, yang dimana dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Labustana Datu Maungge dan sering dipanggil Raja atau Datu Luwu. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya, rakyat di negeri itu hidup makmur dan tidak pernah kekurangan bahan pangan. Keadaan negeri itu juga aman dan damai. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan ramah. Putri Tandampalik, begitu ia biasa disapa. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Keinginan Raja Bone meminang Putri Tandampalik untuk putranya. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putra mahkota, tutur katanya baik dan sopan. Raja Bone bermaksud meminang Putri Tandampalik untuk putranya. Akhirnya, ia mengutus rombongan perwiranya ke kerajaan Luwu. Mendengar kabar akan datang utusan dari Bone untuk meminang putrinya, Datu Luwu sangat bingung. Setiap hari, ia gelisah memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Akan tetapi, jika ia menolak pinangan tersebut, pasti akan terjadi peperangan yang dapat berdampak buruk bagi rakyatnya. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar aku saja yang dikutuk oleh dewa, asalkan rakyatku tidak menderita, ucapnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, datang utusan dari kerajaan Bone untuk meminang Putri Tandampalik. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah. Tidak ada rombongan prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Datu Luwu menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka mengutarakan maksudnya, Datu Luwu tidak langsung menjawab pinangan itu. Utusan Raja Bone memahami hal itu. Mereka akhirnya kembali ke Bone. Putri Tandampalik jatuh sakit. Kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Keesokan harinya, Putri Tandampalik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental menjijikan yang berbau anyir. Dari tabib istana hingga tabib-tabib terkenal lainnya dari pelosok negeri didatangkan untuk menyembuhkan sang putri. Hasilnya nihil. Semakin hari, kondisinya semakin parah dan tidak kunjung sembuh. Jika tidak segera diasingkan, rakyat Luwu pasti akan tertular. Bagaimana caranya agar putriku lekas sembuh? Jika tidak kunjung sembuh, rakyatku pasti akan tertular. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan mungkin tega membunuh anakku sendiri, pikir Datu Luwu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Satu-satunya cara adalah Putri Tandampalik harus diasingkan keluar dari negeri Luwu. Betapa berat hati Datu Luwu melepas putrinya. Anakku, bukan ayahanda tidak sayang padamu, tetapi inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat kita dari serangan penyakitmu, ujarnya pada putrinya. Hamba mengerti, biarlah hamba pergi, mengasingkan diri, jawab sang putri dengan lembut.
Pergilah Putri Tanampalik ke pengasingan didampingi oleh pengikut setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebilah keris pusaka kepada putri kesayangannya itu. Berbulan-bulan sudah Putri Tanampalik dan pengikutnya berlayar. Tibalah mereka di sebuah pulau yang subur dan berhawa sejuk. Lalu mereka menepi. Di sana seorang pengikut Putri Tanampalik menemukan buah waju. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Waju. Di Waju, mereka membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Mereka juga mulai bercocok tanam. Dengan kehidupan yang sangat sederhana, mereka terus bekerja keras dengan semangat dan gembira. Hadirnya kerbau bule yang membawa keajaiban. Suatu hari ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau, Putri Tanampalik melihat seekor kerbau bule. Kerbau berwarna putih. Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu, sehingga diusirlah kerbau itu. Namun, semakin diusir, semakin mendekat, dan akhirnya menerjang sehingga membuat sang putri pingsan. Ketika siuman, bukan kepalang kagetnya sang putri melihat kerbau itu menjilati seluruh permukaan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Keajaiban terjadi. Setelah berulang kali dijilati oleh si kerbau, penyakit di tubuhnya berangsur-angsur sembuh dan mengering, sehingga tidak meninggalkan bekas. Karenanya, kerbau bule itu kemudian dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Suatu malam, sang putri bermimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tanampalik. Dirinya pun terjaga dari tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda baik bagi dirinya. Pertemuan putra mahkota dengan sang putri dari kerajaan Luwu. Sementara itu di negeri Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu. Ia ditemani oleh para pengawal dan panglima kerajaan Bone yang bernama Andre Guru Pakanranyang. Karena terlalu asik berburu, putra mahkota terpisah dari rombongannya. Hari sudah semakin larut. Akhirnya ia harus bermalam di dalam hutan. Putra mahkota itu mencoba memejamkan matanya, tetapi suara-suara hewan malam membuatnya sulit tertidur. Di kejauhan, putra mahkota melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Sesegera mungkin ia menuju sumber cahaya tersebut. Sesampainya di perkampungan tersebut, hari sudah sangat larut. Ia memberanikan diri memasuki sebuah gubuk yang nampak kosong. Namun, betapa terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis cantik sedang memasak air. Gadis cantik itu adalah Putri Tanampalik. Betapa cantiknya gadis ini, siapa sebenarnya dirinya? Pikir sang putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, sang putri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya. Akhirnya mereka berkenalan. Melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan membuatnya kagum dan tertarik. Begitupun dengan kelembutan Putri Tanampalik, membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, panglima perang kerajaan Bone, Andre Guru Pakanranyang, beserta para pengawal putra mahkota yang merasa kehilangan tuannya, sangat lega bisa menemukan putra mahkota di desa itu. Putra mahkota harus kembali ke kerajaan. Putra mahkota jatuh hati kepada sang Putri Tanampalik.
Sejak berpisah dengan Putri Tanampalik, hatinya sangat gundah. Ia sangat merindukan sang putri. Ingin rasanya ia tinggal di desa Wajo dan hidup bersama Putri Tanampalik. Andre Guru Pakan Rayeng yang memperhatikan gelagat putra mahkota tidak seperti biasanya, kemudian menceritakan kejadian di desa Wajo kepada Raja Bone. Dari gelagat yang saya lihat, tampaknya putra mahkota sedang jatuh hati Baginda. Menurut usul hamba, sebaiknya putra mahkota dinikahkan saja dengan Putri Tanampalik. Usul Andre Guru Pakan Rayeng kepada Raja Bone. Raja Bone menyetujui usul panglima perangnya. Lalu dikirimlah utusan ke desa Wajo untuk meminang Putri Tanampalik. Setibanya utusan tersebut ke gubuk Putri Tanampalik, pinangan itu tidak segera dijawab. Ia hanya menyerahkan keris pusaka kerajaan Luwu pemberian ayahandanya kepada utusan tersebut. Putri Tanampalik berpesan agar keris itu dibawa ke kerajaan Luwu. Jika keris itu diterima dengan baik oleh Datu Luwu, maka ia akan menerima pinangan putra mahkota. Mengetahui hal tersebut, putra mahkota segera menuju kerajaan Luwu. Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang pun prajurit. Dengan semangat, ia menempuh perjalanan yang cukup jauh selama beberapa hari. Setibanya di kerajaan Luwu, ia menceritakan pertemuannya dengan sang putri. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tanampalik kepada Datu Luwu. Buah dari pengorbanan dan keikhlasan sang putri untuk rakyat Luwu. Datu Luwu sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dengan senang hati, Datu Luwu menerima keris itu. Akhirnya, pergilah Datu Luwu bersama putra mahkota ke desa Wajo. Betapa bahagianya mereka ketika bertemu dengan putri tercintanya yang sudah berpisah dalam waktu yang cukup lama. Maafkan ayahanda nak, ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Datu Luwu. Tidak ada yang perlu dimaafkan ayahanda. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit menular, jawab sang putri. Beberapa hari kemudian, Putri Tanampalik akan menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo. Pesta pernikahan ini mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangatlah gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tanampalik dan putra mahkota hidup sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif maupun bijaksana. Maka semakin bertambahlah kebahagiaan mereka. Nah, itu tadi dongeng Putri Tanampalik dari Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.